memang tahlilan di situ, zikir yang ujung-ujungnya hanya ingin makan, kemudian pulang bawa bungkusan-bungkusan, bawa tentengan makanan, ayam, roti, kue ataupun apa. Padahal kita dianjurkan untuk membawakan makanan kepada orang yang meninggal, bukan kita pergi buat mereka susah berutang harus memberi makan engkau nasi bungkus. Subhanallah, bawa pulang nasi kotak itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat atau kita akan membahas ya terkait dengan maraknya perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, kemudian disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disandarkan kepada madhab yang empat. Terutama kita di Indonesia sini lebih disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi di sini terkait dengan perkara-perkara yang diatasnamakan kepada imam yang empat ataupun lebih lagi kepada disandarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perkara yang kita akan bahas di sini, sahabat Lampai Channel, perkara bid'ah. Wah, antum bid'ah saja terus, yang ada di otakmu cuma bid'ah. Iya, seperti begitu sahabat Lampai Channel. Kami ingatkan tentang bid'ah, karena bid'ah ini orang merasa bahwa dia melakukan sebuah amalan sebaik-baik amalan, ahsana amal, ya. Dia melakukan sebaik-baik amalan. Tetapi perlu kita ketahui dasar-dasar yang perlu kita menjadikan rujukan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesepakatan semua kaum muslimin, ya, tidak ada keraguan. Bahkan orang yang mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengamalkan, maka dia telah kafir. Ya, itu masuk dalam nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, saya ulangi, barang siapa yang mengingkari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, ya, atau mengolok-ngolok, walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah keluar dari Islam. Itu perkara yang jelas. Dalilnya sangat jelas di dalam Al-Quran ketika ada sahabat yang mengolok-ngolok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, katanya dia cuma mengatakan bersenda gurau saja. Dia hanya ketika dikatakan kepada mereka kami cuma bersenda gurau. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, apakah karena Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kalian akan bersenda gurau? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ya. Sebab turunnya ayat itu, ya. Maka jangan, tidak usah kalian minta maaf, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka sahabat Lampai Channel, terkait juga dengan bid'ah sangat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, tetapi kita tolak. Kita yang menganggap bahwasanya ada Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang sesat, ada yang bid'ah yang baik, bid'ah hasanah katanya. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa iyyakum wal muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Yang mengatakan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena yang muhdas dalam agama kita itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, dan yang bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat lain, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan yang sesat itu di neraka. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan,
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Dan juga Nabi SAW mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Subhanallah. Barang siapa yang mengada-ada, membuat-buat yang baru dalam agama kami ini, dalam ajaran Islam ini, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Subhanallah, begitu banyak dalil-dalil. Jangan sampai kita sudah melaksanakan suatu amalan-amalan, kita menyangka bahwasanya itu amalan yang kita lakukan adalah amalan yang terbaik, disandarkan kepada Nabi SAW, mengharapkan syafaat Nabi SAW dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, dan kami hadirkan amalan-amalan mereka dahulu di dunia. Ya, hadirkan semuanya dan kami jadikan amalan-amalan mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Subhanallah, sahabat Rampacina, semoga dirahmati Allah. Jangan kita menambah-nambah dalam urusan agama ini. Kita mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW perintahkan, dan kita berhenti pada perkara apa yang Nabi SAW larang serta yang para sahabat tidak pernah lakukan. Jangan kita mengatakan bahwasanya ini kan baik. Ya, kalau baik, kenapa para sahabat tidak melakukan kebaikan itu? Apakah engkau mau menyangka bahwasanya engkau lebih baik daripada para sahabat? Engkau lebih beramal, melakukan amalan-amalan soleh daripada para sahabat? Ya, sahabat tanpa channel. Ya, jadi perkara-perkara yang ini, perkara yang bid'ah ini, itu berhati-hati sahabat. Banyak nas-nas, antum cuma satu saja dalilnya antum hafal, cuma wakula bid'atin dolalah, itu saja. Ya, subhanallah. Lihat nas-nas, syaitan lebih mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku kemaksiatan. Pelaku bid'ah mereka tidak menyadari, bahkan mereka menyangka melakukan sebaik-baik amalan. Adapun kemaksiatan, maka orang tahu bahwasanya itu adalah dosa. Kita melakukan amalan-amalan, sahabat Lampas Channel. Bagaimana? Karena nanti di akhirat nanti itu, di telaga Nabi SAW, ada orang-orang yang terusir darinya, semakin terjauh darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Mereka menambah di dalam perkara agamamu, menyandarkan kepada Nabi SAW perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan. Bagaimana nantinya, sahabat Lampas Channel? Engkau melakukan suatu amalan-amalan Maulid Nabi yang para sahabat tidak pernah merayakan itu. Oh, ada ustaz dalilnya itu, Nabi SAW dia berpuasa ketika dia mengatakan bahwasanya di hari Senin itu dia berpuasa karena waktu hari kelahirannya. Loh, antum kenapa tidak puasa? Ya, bukan dirayakan seperti begitu, antum harus berpuasa. Ya kan, Nabi SAW berpuasa, tidak merayakan Maulid Nabi sana, tidak merayakan Isra Miraj. Ya, para sahabat tidak merayakan Isra Miraj Abu Bakar yang digelar dengan As-Siddiq dengan sebab Nabi SAW membenarkan Isra dan Mirajnya Nabi SAW. Tapi Nabi Abu Bakar tidak merayakan semua itu. Umar, Utsman, ya, Ali tidak mau merayakan Isra Miraj supaya dikatakan As-Siddiq. Ya kan, sahabat Lampas Channel? Seperti itu. Jangan kita merasa, oh kita lebih baik melakukan amalan ini. Nah, para sahabat itu, sahabat Lampas Channel, tidak ada satu kebaikan pun yang Nabi SAW sebutkan kecuali pasti mereka kerjakan. Ya, pasti mereka kerjakan, tidak menambah-nambah dalam urusan agama ini, ya. Dan juga kalau kita menyangka, oh Nabi kita merayakan itu Nabi SAW supaya kita mengenang begitu penderitaan Nabi SAW di awal dakwah dalam menyampaikan risalah ini. Loh, Abu Bakar, Ali, Utsman, luar biasa penderitaan mereka ketika mereka bersama-sama di dalam siksaan oleh orang-orang Quraisy. Apa yang mereka lakukan? Mereka setelah peninggalannya mereka, apakah mereka lakukan? Umar Ibn Khattab merayakan Abu Bakar ini ketika meninggal, ayo kita bikin tahlilan, makan-makan di sana. Tidak kan, karena Nabi SAW tidak ajarkan. Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk bawakan makanan kepada keluarga Ja'far, karena telah datang sesuatu yang menyibukkan mereka, yaitu meninggalnya Ja'far bin Abdul Muttalib. Itu sahabat Lampasnya. Kemudian yang berikut kita lihat ini,
terkait dengan hal-hal yang seperti begini, itu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sampai berebutan makanan, ada yang memang tahlilan di situ, zikir yang ujung-ujungnya hanya ingin makan, kemudian pulang bawa bungkusan-bungkusan, bawa tentengan makanan, ayam, roti, kue ataupun apa. Padahal kita dianjurkan untuk membawakan makanan kepada orang yang meninggal, bukan kita pergi buat mereka susah berutang harus memberi makan engkau nasi bungkus. Subhanallah, bawa pulang nasi kotak, itu kan terbalik. Kenyataannya kan seperti begitu, sahabat Lampai Channel. Ya, tidak ada seperti, dan itu disandarkan kepada Imam Syafi'i lagi. Subhanallah, kapan Imam Syafi'i merayakan itu yang zikir-zikir bersama, kemudian ya tahlilan seperti begitu. Itu namanya di sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya berkumpul-kumpul itu dikatakan sebagai ratapan, dan itu kita dilarang dalam meratapi mayat, ya sahabat Lampai Channel. Kemudian sahabat Lampai Channel, yang perlu kita ketahui bahwa kita harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kita masuk dalam ranjau di antara ranjau syaitan, meranyangka bahwasanya kita melakukan sebaik-baik amalan, ternyata amalan tersebut fata margana, sahabat Lampai Channel. Demikian sahabat Lampai Channel, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين